Selamat berjumpa lagi. Ini adalah bagian kedua yang membahas mengenai iblis. Sebelumnya telah diuraikan beberapa hal, ada asal-usul sampai pekerjaannya. Sekarang ada beberapa hal yang masih perlu kita lihat di dalam buku itu, yaitu 6 tindakan besar di alam semesta oleh iblis, yaitu mengkhianati Allah, mencuri Adam yang pertama, mencobai Adam yang akhir, yaitu Yesus, membunuh Tuhan Yesus di kayu salib, menjelma menjadi antikristus nantinya yang akan datang, kali terakhir menyesatkan bangsa di bumi. Ini adalah tindakan-tindakan besar di alam semesta. Tentu ada tindakan yang lebih kecil. Sekarang mengenai pekerjaannya, yaitu menyesatkan seluruh dunia, membutakan manusia, merampas firman yang diberikan. Dia adalah penabur benih ilalang. Firman digambarkan gandum, sedangkan yang menentang digambarkan sebagai benih ilalang. Kemudian menaruh ragi. Jadi ragi ini satu ajaran yang tidak benar. Menelan manusia. Menelan di sini tentu adalah menguasai, menyamar malaikat terang. Dia adalah penggoda, pembuat penderitaan, menampi orang kudus. Jadi menampi ini seperti mencobai, ya. Penipu, menghantam orang kudus. Menghantam berarti ya dia membuat orang kudus menderita. Kemudian pekerjaannya yang lain adalah pembujuk. Suka membujuk supaya tidak mengikuti Allah, menghalangi pekerja Tuhan. Ini benar-benar dia menghalangi. Bermusuhan dengan orang kudus. Dia juga pendakwa, suka mendakwa. Perusak tubuh orang dosa. Ya, merusak tubuh ini seperti misalnya penyakit, penjerat manusia, mencobai manusia, menguasai hati manusia, membelokkan jalan Tuhan yang lurus dibelokkan, pengikat, merasuki ke dalam manusia roh jahat. Ini semua ada diambilkan dari ayat-ayatnya. Bisa dibuka sendiri, dibaca sendiri lebih lanjut. Kemudian bagaimana caranya iblis ini bekerja? Dia bersembunyi di dalam manusia, di dalam suatu perkara, dan di satu benda. Misalnya di Kejadian 3 itu bersembunyi di ular, binatang, ya. Ini seperti benda. Di Petrus, ini di manusia, di Matius 16 itu. Di Yudas, ya, Yohanes 12, dia sebagai antikristus, ya, di dalam perkara maupun benda. Kemudian juga di antara orang-orang durhaka, ya, ini manusia. Kemudian caranya juga dia memperdaya melalui kelicikannya. Di 2 Korintus 11 itu memakai kelicikannya untuk memperdaya. Kemudian juga dengan tipu muslihat melalui apa adanya kita, milik kita, kemampuan kita, apa yang kita capai, melalui apa yang kita kasih, segala apa yang baik. Nah, ini perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sekarang mengenai penghakimannya. Ya, Allah mengusir keluar dari dunia, kemudian memusnahkan. Di Wahyu 12 itu dilemparkan ke bumi. Di Wahyu 20 dilemparkan ke jurang maut.
dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Ini penghakiman terhadap iblis. Kemudian bagaimana dudukan orang kudus di samping iblis ini? Menurut Kolose 1 kisah Rasul 26, orang-orang kudus ini telah terlepas dari kuasa kegelapan. Kemudian dari 1 Yohanes 5 ayat 18, tidak dapat dicelakai. Jadi orang-orang kudus ini sebenarnya tidak dapat dicelakai oleh iblis. Syaratnya memang dia sudah menjadi orang kudus atau orang yang beriman kepada Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semoga memberkati.